Rupanya Tuan Samberi sudah bergabung. Saya terima dulu, saudara-saudara yang kasih. Ya, selamat malam, Tuan Jacobus D. Samberi, alias Mr. Jackie Samberi. Ini cucu langsung dari pemimpin besar rakyat Papua di masa pra-integrasi Papua. Bahkan beliau yang namanya Stefanus Samberi, Tete atau opa dari Jackie Samberi, pewaris langsung, sebenarnya pewaris resmi saham Freeport, karena yang menandatangani kontrak karya pertama PT Freeport bukan Indonesia, tetapi rakyat Papua yang diwakili oleh Stefanus Samberi, pendeta Stefanus Samberi. Ya, waktu itu beliau mewakili masyarakat dari negara yang namanya negara Irian Barat yang mendapat legalitas dari UNTEA PBB, ya. Dan beliau punya nomor keanggotaan di PBB adalah 206. Ya, orang sepenting Tuan Stefanus Samberi ini juga adalah ketua pemimpin Merah Putih Irian Barat. Semua SK-nya dikeluarkan oleh pemerintahan resmi Indonesia oleh Jenderal Soeharto pada waktu itu. Dan saudara-saudara yang terkasih, beliau adalah tokoh yang sebenarnya, tokoh aslinya. Tadi Amin Rais bilang Franz Kaisepo, ya, yang membawa yang membawa Papua masuk ke Indonesia, yang menghasilkan resolusi PBB 2504 berdasarkan New York Agreements. Padahal sebenarnya menurut keluarga Samberi sendiri dan beberapa kalangan di Papua yang mengenal dan bahkan saksi mata yang masih hidup sampai sekarang yang tidak lain dan tidak bukan adalah istri tercinta dari Tuan Pendeta Stefanus Samberi, yaitu ibunda terkasih Ripka Itaar, yang kemarin beberapa hari lalu genap berusia 80 tahun, saudara-saudara. Dan mereka mempunyai dokumen lengkap yang hanya dimiliki oleh 4 pihak: Amerika Serikat, PBB, Indonesia, pemerintahan Indonesia, dan keluarga Samberi sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jadi kita mau dengar satu pendapat yang pasti akan berbeda dari keempat pendapat yang telah dikemukakan tadi, ya. Khususnya dalam satu klausul sejarah tertentu, ya, baik apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, Pak Mahfud MD, maupun Pak Asari Asar dan Pak Amin Rais, walaupun semua pernyataan mereka itu tidak benar, demikian adanya secara faktual, tetapi ada satu yang kurang, yang tidak dimiliki oleh banyak sekali pembicara-pembicara, bahkan buku-buku yang sudah dihasilkan oleh peneliti-peneliti manapun. Karena apa? Banyak sekali yang mengalami pengkaburan sejarah yang sebenarnya. Tokoh sepenting Stefanus Samberi kemudian, saudara-saudara, dinyatakan meninggal secara misterius setelah pertemuannya dengan Presiden Soeharto di tahun 83, kalau saya nggak salah. Ya, nanti Pak Jackie sendiri akan terangkan. Dan kemudian berdasarkan surat wasiat dari negara waktu itu, menyuruh memakamkan di Taman Makam Pahlawan Jayapura. Dan kemudian itu, setelah itu, namanya ikut terkubur bersama orangnya. Bahkan orang-orang yang tidak punya semacam andil historical, bahkan hanya menjadi penasehat beliau pada waktu itu, justru jadi pahlawan Papua.
sedangkan pahlawan yang sebenarnya yang banyak yang bahkan membawa merah putih masuk tanah Papua adalah Tuan Stefanus Samberi, ternyata dihilangkan dari cerita sejarah Indonesia. Orang-orang yang tidak berkepentingan justru yang dimunculkan untuk menjadi penghias pahlawan Papua, bahkan untuk menjadi veteran ya dalam perjuangan harus mendapatkan tanda tangan dari Tuan Stefanus Samberi berdasarkan persetujuan dan SK dari Jakarta, yaitu pemerintahan Soeharto yang resmi. Nanti diceritakan lengkap oleh Tuan Jeki Papua alias Yakobus D. Samberi yang merupakan pewaris asli dari saham PT Freeport yang ditandatangani oleh opanya, dan itu belum ada keputusan apapun baik dari PBB, baik dari Amerika, baik dari Indonesia, dari Freeport sendiri untuk membatalkan kepemilikan saham keluarga Stefanus Samberi. Ya, itu sebabnya saya tidak usah berpanjang lebar, saya langsung saja untuk menyapa narasumber spesial kita malam ini, Bapak Yakobus D. Samberi alias Mr. Jeki Papua. Shalom, selamat malam Pak Jeki. Apa kabar? Shalom, selamat malam Pastor. Kabar agak baik. Kasih dekat, agak jauh kedengaran suara ini. Ini pakai apa ini? Handphone toh? Angkat naik sedikit barangkali. Saya sampai pindah-pindah tempat ke jaringannya. Handphonenya kasih rapat aja di sini nggak apa-apa, atau ini. Oke, lanjut. Gimana? Sudah dengar tadi kita punya pembicara spesial mulai dari Presiden, Menko Polhukam, anggota DPR RI, dan politisi senior Indonesia, Bapak Reformasi Indonesia, Mr. Amin Rais, dan ditutup oleh saudara kita punya filosof agung Indonesia, Rocky Gerung. Ini 5 pembicara spesial ini, Bung, ya, malam ini, dan saya mau minta semacam pendapat Anda. Bagaimana pendapat ini semua? Silakan. Oh, katanya suaranya bagus ini. Silakan dilanjut aja, Pak. Suaranya modulasinya bagus kalau di YouTube. Silakan, Pak. Ya, itu tidak ada anggota DPR, itu Pak Haris Sasar yang bicara tadi, bukan anggota DPR RI. Tadi. Yang saya dengar tadi itu menyangkut 50 yayasan perusahaan di kelilingi Freeport. Itu Pak Haris Sasar yang bicara. Iya, sudah saya ralat. Saya sudah ganti dia punya thumbnail juga, Pak. Dan terima kasih untuk koreksi itu. Saya juga bahkan sudah berikan pengantar bahwa seorang pemimpin harus berani menerima koreksi dan rendah hati melakukan perbaikan yang diperlukan atas koreksi itu, gitu loh. Karena sekarang banyak pemimpin nggak mau dikoreksi, ya, dikoreksi langsung marah, langsung pecat, langsung proses hukum dan seterusnya. Tapi kalau kita kan mestinya harus mau dikoreksi. Saya dikoreksi salah ternyata. Saya sudah minta maaf kedua belah pihak, kepada Pak Jamil sendiri maupun Pak Asari Asar, dan saya sudah perbaiki. Pak Jeki belum lihat perbaikan itu ya? Ya, nanti saya kirim sendiri secara pribadi. Oke, Pak Jeki, ini banyak yang bertanya-tanya, siapa Anda sebenarnya? Ya, kok atas nama Papua, kok selama ini nggak didengar, tapi sekarang tiba-tiba muncul dan mengklaim pewaris resmi dari saham PT Freeport dan bukan Indonesia sebenarnya. Bahkan Anda merasa ditelikung, bahkan dirampok oleh Indonesia karena tidak ada dokumen atau tidak ada surat perjanjian apapun yang membatalkan tentang kepemilikan saham yang ditandatangani oleh Tuan Pendeta Stefanus Samberi yang tidak lain dan tidak bukan adalah opa asli Anda, ya. Dan bagaimana pendapat Anda? Kita mulai bicara dulu tentang Freeport Indonesia, baru nanti kita bicara yang lain-lain. Atau Bapak mau mulai dari bicara atas menjawab pertanyaan orang, siapa sebenarnya opa Anda yang Anda bangga-banggakan itu? Ya, TT yang namanya Tuan Stefanus Samberi. Orang tidak kenal karena tidak ada namanya dalam sejarah.
Apakah Anda bisa membuktikan bahwa Tuan Samberi adalah pejuang, bangsawan, ningrat Papua yang sebenarnya, pemimpin besar Papua, yang bahkan punya andil di awal untuk membawa Merah Putih masuk ke bumi Cendrawasih, ke tanah Papua, bumi matahari terbit. Ya, silakan Anda bercerita dan ingat ini di media sosial. Jadi kalau Anda bicara lain-lain, ya itu masalah di Anda ya. Panitia tidak tanggung jawab. Ya, jadi kita ini hanya menyediakan fasilitas untuk Anda berbicara karena Anda meminta supaya diberikan kesempatan untuk membicarakan fakta sejarah yang sebenarnya. Silakan, Mr. Jackie Papua. Terima kasih, Pastor. Saya cucu tertua generasi penerus perjuangan Tuan Stefanus Samberi. Tuan Stefanus Samberi adalah pemilik Kartu Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nomor 206 sebagai perwakilan negara dan bangsa Papua. Pada tahun 1968, Tuan Samberi dilantik sebagai Ketua Gerakan Merah Putih Irian Barat. Dan beliau sebagai tokoh pencetus PPRA, tokoh sejarah penentu suksesnya PPRA. Berdasarkan sejarah perjuangan dari Tuan Stefanus Samberi, lahir resolusi PBB nomor 2504. Tadi saya dengar semua pernyataan dari pemerintah, dari Pak Presiden, Menko Polhukam, Pak Haris Azhar, dengan Pak Amin Rais. Itu benang merahnya itu Tuan Samberi. NKRI ini, pemerintah Republik Indonesia ini tersandra dengan kontrak karya pertama PT Freeport McMoran yang ditandatangani oleh Tuan Stefanus Samberi sebagai perwakilan negara Irian Barat dan bangsa Papua. Masyarakat Irian Barat ini. Sampai sekarang mereka tersandra karena itu. Jadi Anda membenarkan hal itu? Iya, yang itu Pak Mahfud MD nyatakan bahwa kalau dibawa ke arbitrase internasional, maka Indonesia dipastikan kalah, telak. Pak Amin Rais juga nyatakan itu. Pada tahun 1990, kalau dibawa ke arbitrase internasional, pasti kalah. Kalau mau hentikan Freeport. Karena bicara kontrak karya pertama PT Freeport McMoran itu berkaitan langsung dengan status politik Irian Barat sebagai negara. Batas 30 tahun Indonesia ditugaskan membangun di Irian Barat ini. Papua sekarang. Maka itu saya sebelum ini saya sudah tampilkan sebentar Pak Jack. Ini saya sudah tampilkan tentang profil foto dari Tuan Stefanus Samberi. Kalau Anda tapi ini kelihatan di YouTube kok. Ya. Tokoh pemimpin Irian Barat, pemilik kartu PBB nomor 206 tahun 1962 sebagai perwakilan negara berdiri sendiri dan rakyat Irian Barat berdasarkan dekolonisasi. Tokoh yang dia adalah tokoh yang menandatangani kontrak karya pertama PT Freeport McMoran tanggal 7 April 1967. Namanya Tuan Stefanus Samberi. Ya, ini fotonya saya sudah tayangkan. Ya, dan ini sudah dimuat di beberapa media sosial yang Anda surati. Bahkan Anda sudah berapa puluh kali menyurati Jakarta Presiden, namun kemudian tidak mendapatkan tanggapan
Ya, bahkan pihak-pihak pemerintah, unsur pemerintahan lainnya, termasuk beberapa Menko, mereka tidak memberikan tanggapan. Ya, dan apa pendapat Anda tentang hal itu? Nanti Anda bisa rangkaikan. Silakan Anda dilanjut. Lagi mau bicara sport dulu, silakan Pak. Ya, ini kalau kita bicara menyangkut Freeport, itu bicara menyangkut perjanjian internasional yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah Republik Indonesia. Itu tidak ada tanda tangannya pemerintah Republik Indonesia. Oh. Ya nyatanya kan begitu berdasarkan dokumen. Tidak ada Indonesia tidak punya ada tanda tangan di karya pertama PT Freeport McMoran. Anda bisa menunjukkan tanda tangan Tuan Samberi dengan PT Freeport. Ini politik, Pastor. Ada hal yang saya bicara, dokumen yang nggak saya tunjukin. Ya, ya. Ada yang saya tunjukin. Itu DPR RI saja, Pastor, minta pemerintah Republik Indonesia kasih dokumen kontrak karya Freeport ke DPR RI, itu tidak pernah dikasih. Kapan pernah orang temukan di buku manapun tentang kontrak karya itu? Saya bicara baru orang tahu bahwa yang tanda tangan itu orang Papua dan atas nama negara dan bangsa Papua ini. Itu sejarahnya pemerintah Republik Indonesia itu Pak Soeharto yang tanda tangan kontrak pertama. Itu pembohongan besar yang dilakukan oleh NKRI. 7 April 1967 itu Tuan Samberi yang tanda tangan kontrak karya tersebut. Nah, pertanyaannya, kontrak karya kedua Indonesia dengan Freeport, ketiga Indonesia dan Freeport, yaitu karena Tuan Samberi dihilangkan oleh Indonesia, diasingkan atau dibunuh, dikubur di mana, sampai sekarang masih misteri. Pemerintah Republik Indonesia ini tidak berani bicara hal ini. Mereka selalu ada pihak-pihak yang bertemu sama saya bahwa kita atur secara kekeluargaan. Ini masalah Tuan Samberi, ini bukan masalah keluarga kecil dari Samberi. Ini masalah keluarga besar bangsa Papua. Perjuangannya itu atas nama bangsa Papua. Pastor? Yes. Pastor dengar ini. Lanjut Pak, lanjut. Dengar Pak. Semua masyarakat dengar. Ya. Jadi saya kutip bahasanya almarhum Said Tapi. Kebohongan itu lari secepat kilat, tapi suatu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Amin. Pemerintah Republik Indonesia mau tutupi sampai kapanpun. Saya ada ini, keturunan asli dari Samberi ini, pemilik saham PT Freeport McMoran. Tidak ada Indonesia punya saham di situ. Semua itu Papua punya. Samberi itu siapa? Samberi itulah bangsa Papua, itu dia punya perwakilan. Coba itu pemerintah itu, Presiden Republik Indonesia apa? Coba bantah saya ngomong ini. Saya ini siap berhadapan dengan siapa saja. Ini keturunannya Samberi itu tidak pengecut, pemberani, berdarah pejuang. Ini darah-darah pejuang. Anak-anak Tuhan toh, Pastor. Amin. Oke. Pak Jack, orang bertanya-tanya ini Pak Jeki. Pak Jeki dengar suara saya? Halo. Iya, Pak Jack dengar suara saya?
Oke. Ya, sekarang dengar. Nah, Pak Jack, orang bertanya, kenapa baru sekarang Anda mau bicara kalau apa yang Anda katakan itu benar dan punya data yang otentik, data yang valid? Kenapa baru sekarang, tidak dari dulu-dulu Anda bicara? Anda bisa jawab ini? Ya, semua Tuhan sudah atur waktunya. Saya tidak pernah punya impian berbicara hal ini. Semua itu baru dibuka. Saya kan dulu kecil. Tunggu besar dulu. Oh iya. Waktu itu semua Tuhan yang atur. Gitu. Ini masalahnya kan ada di pemerintah Indonesia. Kenapa hilangkan Samberi? Tuan Samberi dikemanakan? Dia bawa Indonesia ke sini baru dikasih hilang. Dia bawa Freeport ke Papua baru dikasih hilang lagi. Baru sejarah diputar-putar itu. Itu masalahnya ada di situ, masalah dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan, sudah aman-aman lah. Orang Papua tidak mungkin menderita begini di atas negerinya sendiri. Seperti dia numpang aja di tanahnya orang ini, orang Papua. Kamu ambil kekayaannya keluar dari tanah ini dengan enak-enak. Baru duduk nonton-nonton. Sekarang ini Samberi bangkit, dia ada ini. Jangan kamu seenaknya atur ini negeri ini. Kalau datang di Papua ketemu sama ini Samberi. Nanti saya berhadapan dengan kamu semua. Pak Jeki. Begitu, Pastor. Ya, Pak Jeki. Ini Anda bicara ini kalau tidak benar ini beresiko hukum buat Anda loh. Karena ini sampai Anda memfitnah pemerintah dan membantah semua fakta. Hampir semua orang bicara tentang fakta yang berbeda dari apa yang Anda bicarain loh. Hati-hati loh Pak Samberi. Ya, Anda siap diproses hukum itu loh kalau begini. Tapi Anda punya bukti otentik semua kan? Dari tahun 2020 di Facebook saya, di Facebook saya, di YouTube saya, dari tahun 2020 sampai detik ini saya berteriak terus itu Presiden. Kenapa tidak ditangkap? Kalau saya bilang bohong. Ya. Pastor. Ya. Halo. Silakan. Ya, saya dengar. Silakan. Anda mau bicara, ini Anda punya kesempatan untuk berbicara. Pastor. Ya, halo. Saya dengar, Pak. Ya. Lanjut saja. Iya, Pastor. Saya bicara ini ada di dalam kota Jayapura ini. Saya bicara bukan di goa-goa, di hutan-hutan kah, di negeri orang. Ada ini. Jalan sendiri ke sana kemari dan mobil di kota ini. Kenapa tidak ditangkap? Kalau Jeki itu pembohongan publik, itu undang-undang IT-nya mana? Makar itu mana? Makar, pasal makar itu yang tangkap-tangkap orang Papua, masalah negara. Ya. Oke. Terus. Tapi bagaimana kan sendiri sudah dengar itu pernyataan dari pemerintah. Kenapa takut itu kalau Amerika ini bawa terus ini dan sekutunya kekayaan ini masalah Freeport. Ya. Pastor. Ya. Pastor. Ya Pak, iya. Bagaimana suara saya kedengaran Pak? Bicara di mana? Ini ada masalah ini. Bagaimana Pak? Udah bisa? Udah kedengaran? Pak Jeki? Halo. Ya, suara saya udah kedengaran. Ya. Oke. Iya, dengar. Lanjut. Baru dengar. Ya udah, lanjut.
Ya, kalau menyangkut Freeport itu sudah itu yang tadi saya bilang. Itu Tuan Samberi yang tanda tangan Freeport, tidak ada urusan dengan Indonesia. Tidak ada tanda tangannya. Itu kan terbukti dia beli itu. Presiden bilang tadi apa? Beli, bayar. Beli kan bukan punya barang. Itu bukan dia pemilik saham itu. Orang Papua punya, kasihan. Kenapa tidak bisa jujur? Sampaikan bahwa ini Papua punya, kita kasih sama mereka. Begitu. Kenapa tinggal mau ambil orang hak terus? Jika satu waktu pemerintah atau pihak berwajib meminta pertanggungjawaban Gugat, Anda. ada surat terbuka saya itu, Pastor. Oh. Ke Presiden Republik Indonesia. Pastor, ada surat terbuka saya ke Presiden Republik Indonesia. Saya minta dia perintahkan Panglima TNI dan Kapolri tutup itu PT Freeport McMoran. Stop beroperasi, tutup. Setelah tutup, depolis lain itu lokasi kerja dari Freeport McMoran. Kemudian dia gugat itu Freeport McMoran ke arbitrase internasional. Sekian puluh tahun Anda bawa kekayaan di NKRI, Anda bawa, itu dia gugat. Kenapa dia nonton-nonton saja itu dibawa keluar pemerintah ini? Baru umumkan ke masyarakat Indonesia bahwa sudah kuasai saham mayoritas PT Freeport McMoran. Itu kan baru 2018 saja ngomongnya. Investasi saham. Dari dulu kenapa nonton saja? Kita tuh kalau punya barang diambil orang itu kita ribut, terlalu nonton-nonton. Atau takut perang sama Amerika. Negara besar ini itu Pastor kemarin baca pidatonya Tuan Samberi. Satu ketegasan lain, stop Belanda ganggu Irian Barat lagi. Stop orang kulit putih semua ganggu Irian Barat lagi. Stop. Kenapa pemerintah Indonesia tidak berani? Nonton saja, di bawah semua nih kekayaan Papua ini. Kalau dia bilang dia sudah kuasai, kenapa bangsa Indonesia ini susah hidupnya? Begitu, Pastor. Iya, Pak Amin Rais bilang tadi, pemerintah Indonesia punya nyali kecil, tidak berani bertindak. Sebenarnya dia mau perang juga kan itu, dia terada hak itu Papua punya, bagaimana mau ribut ya? Itu masalahnya di situ, tersandra dia masalah kontrak karya pertama, Pastor. Oke.